Halo, selamat malam teman-teman yang baik. Terima kasih telah kembali ke Lelap Bersama Sejarah. Malam ini, mari kita berjalan perlahan menyusuri lorong waktu menuju zaman ketika samurai masih berjalan anggun di bawah pepohonan sakura, dan istana-istana berdiri megah di tengah gemuruh kekuasaan. Di balik dinding Kastil Edo terdapat sebuah nama yang tidak kalah kuat dibanding para jenderal dan bangsawan. Namanya adalah Kasuga no Tsubone, atau dikenal dengan Lady Kasuga. Ia bukan permaisuri, bukan jenderal, tapi kekuatannya membawa pengaruh di istana. Tahun 1579 di Kastil Kuroi di Provinsi Tanba, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Saito Fuku. Ayahnya, Saito Toshimitsu, adalah pengikut Akechi Mitsuhide, panglima pemberontak yang kelak akan mengguncang Jepang. Saat Mitsuhide memberontak dan membunuh Oda Nobunaga dalam insiden Honnoji, keluarga Fuku ikut terseret dalam badai sejarah. Kekalahan di pertempuran Yamasaki membawa kehancuran. Ayahnya dieksekusi, saudaranya diburu. Hidup mereka tercerai-berai. Namun, Fuku yang masih kecil diselamatkan karena ia perempuan. Ia diasuh oleh kerabatnya, yaitu Sanjo Nishi Kinkuni. Di rumah ini, Fuku tumbuh bukan sebagai korban, tapi sebagai putri bangsawan. Ia belajar seni puisi waka, kaligrafi, dan meracik wewangian. Ia tumbuh tenang dan tajam. Fuku kemudian menikah dengan Inaba Masanari, seorang samurai. Pernikahan ini membawanya masuk ke dunia kekuasaan yang sebenarnya. Saat perang Sekigahara pecah pada tahun 1600, suami Fuku, Inaba Masanari, bertugas di bawah
Kobayakawa Hideaki dalam pasukan barat yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari. Karena adanya ketegangan antara Hideaki dan Mitsunari, serta perkembangan perang yang semakin menguntungkan pihak timur yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu, dikatakan bahwa Fuku dan Masanari berhasil melakukan pencapaian besar dengan membujuk Hideaki untuk berpindah pihak dan bergabung dengan pasukan timur. Setelah Hideaki bergabung dengan Ieyasu, pasukan Mitsunari pun dikalahkan, dan sebagai hasilnya keluarga Fuku memperoleh rampasan perang dalam jumlah besar. Namun, Fuku memilih jalan yang berbeda. Ia bercerai dan mempersembahkan dirinya untuk melayani keluarga Tokugawa. Tahun 1604, Fuku diangkat menjadi pengasuh Takechiyo. Nama kecil Tokugawa Iemitsu, putra sah dan pewaris Shogun kedua Tokugawa Hidetada. Anak ini kelak akan menjadi Tokugawa Iemitsu, Shogun ketiga. Ia direkomendasikan kepada Tokugawa Ieyasu oleh Itakura Katsuhige untuk posisi pengasuh Tokugawa Iemitsu. Namun, ada teori yang menyatakan bahwa Ieyasu sendiri yang memilihnya secara langsung. Dikatakan bahwa garis keturunan Fuku yang terhormat, pendidikannya yang halus dan aristokratik, serta prestasi militer mantan suaminya Masanari, semuanya menjadi faktor positif dalam pemilihannya sebagai pengasuh. Ia dianggap layak mengemban peran itu sebagai bentuk penghargaan karena telah membantu membujuk Kobayakawa Hideaki untuk berpindah ke pihak timur dalam pertempuran Sekigahara. Sebagai pengasuh, Fuku menjadi lebih dari sekedar pelindung. Ia adalah ibu kedua. Iemitsu kecil tumbuh dalam tekanan. Ia bukan anak kesayangan. Adiknya, Tadanaga, lebih tampan dan disukai oleh ayah dan ibunya.
Suatu malam, Iemitsu yang masih muda mencoba mengakhiri hidupnya karena merasa tak diinginkan. Pada tahun 1615, Fuku pergi jauh ke Sunpu untuk mengajukan permohonan kepada Tokugawa Ieyasu yang saat itu telah pensiun agar Iemitsu diakui sebagai pewaris sah. Salah satu teori menyebutkan bahwa permohonan langsung Kasuga kepada Ieyasu awalnya ditolak, dan barulah setelah Ieyasu mengunjungi Kastil Edo dan melihat bagaimana istrinya Oeyo begitu memuja putra bungsunya, ia mulai mempertimbangkan kembali keputusannya. Dan akhirnya Iemitsu ditetapkan sebagai penerus. Ketika Iemitsu menjadi shogun, Kasuga tak hanya menjadi pengasuh. Ia membangun Oku, wilayah khusus dalam Kastil Edo yang dihuni para wanita istana, dan diangkat sebagai Joro Otoshiori atau nyonya senior atas rekomendasi dari Midai Dokoro pertama Oeyo. Jabatan ini memberinya hak untuk mengambil keputusan atas seluruh urusan resmi yang berkaitan dengan Oku. Dengan demikian, kekuasaan de facto yang dimilikinya didukung oleh otoritas shogun, bahkan melebihi kekuasaan roju atau dewan sesepuh shogun sendiri. Ia mengatur segalanya. Siapa yang boleh bertemu shogun? Siapa yang diangkat sebagai selir? Siapa yang harus pergi? Ia membentuk aturan, struktur, dan etika. Pada tahun 1629, ketika Tokugawa Iemitsu jatuh sakit akibat cacar, Fuku atau Kasuga pergi berziarah ke kuil Isejingu untuk mendoakan kesembuhannya. Dalam perjalanan pulang, ia mengupayakan audiensi dengan Kaisar Go-Mizunoo dan Permaisuri Meisho di Kyoto. Sebagai perempuan kelahiran samurai, ia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki lingkungan
istana kekaisaran. Karena itu, ia mengatur agar diangkat menjadi anggota keluarga bangsawan Sanjonishi, dan akhirnya diakui sebagai saudari dari Sanjonishi Saneeda yang merupakan putra dari Sanjonishi Kinkuni, seorang bangsawan yang juga kerabat darahnya dan pernah merawatnya saat kecil. Dengan status baru ini, ia diizinkan masuk ke istana, di mana ia menerima gelar Kasugano Subone, pangkat ketiga bawah di istana, serta kehormatan tempai atau arak kekaisaran. Tak lama kemudian, ia dipromosikan ke pangkat kedua istana, sebuah kehormatan luar biasa bagi seseorang dengan latar belakang seperti dirinya. Sepanjang hidupnya, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang nilainya setara dengan lebih dari 100.000 koku. Jumlah luar biasa untuk seorang wanita di zamannya. Kekayaan Lady Kasuga yang melebihi 100.000 koku menunjukkan bagaimana ia berhasil menembus batasan konvensional terhadap perempuan di era feodal Jepang. Kekayaan itu bukan sekedar simbolis, melainkan setara dengan kekayaan seorang daimyo atau tuan tanah feodal yang terkait langsung dengan kekuasaan politik nyata. Hal ini mencerminkan betapa sentral perannya dalam sistem kekuasaan Tokugawa, terutama dalam mempengaruhi suksesi shogun dan mengelola kehidupan internal di dalam Ogoku. Kasuga dikenang bukan hanya karena membangun Ogoku, tapi juga karena dampak besar lain yang jarang disadari. Ogoku sebagai alat politik. Di bawahnya, Ogoku bukan hanya tempat tinggal para wanita. Itu adalah pusat pengaruh, tempat keputusan negeri bisa dibentuk dalam bisikan. Diplomat lintas istana. Ia menjadi wanita pertama dari kalangan samurai yang berhasil menghadap kaisar dan permaisuri. Untuk itu, ia harus diadopsi keluarga bangsawan. Penjaga suksesi
Tokugawa. Ia menyelamatkan nyawa dan tahta Tokugawa Iemitsu. Tanpa intervensinya, garis keturunan shogun bisa saja berpindah. Salah satu dari 3 pilar Tokugawa. Ia diakui sejajar dengan Matsudaira Nobutsuna dan Yakyu Munenori sebagai penopang kekuasaan Iemitsu. Membangun dinasti diam. Ia mengangkat anak-anak, cucu, bahkan mantan suaminya ke dalam posisi penting. Melalui strategi dan relasi, ia menyebar pengaruh ke generasi berikutnya. Tahun 1643, Kasuga wafat di usia 64 tahun. Sebelum kepergiannya, ia menulis, "Kala tenggelam di barat, bulan memanggilku. Hari ini, akhirnya, aku akan meninggalkan rumah yang terbakar." Sebuah metafora indah dalam kepercayaan Buddha tentang pelepasan dari dunia penuh nafsu dan penderitaan. Makamnya kini berada di Rinso-in, Tokyo, tempat yang dinamai Kasuga untuk mengenangnya. Dan malam ini, bayangkanlah lorong-lorong hening di Kastil Edo. Bayangkan seorang wanita berjalan pelan, mengenakan kimono hitam dan mata yang tajam seperti bulan sabit. Ia tak memegang pedang, tapi setiap langkahnya mengubah arah zaman. Ia adalah Kasugano Subone, sang bayangan di balik tirai kekuasaan. Tidurlah dengan tenang malam ini, karena sejarah pun mengenal kekuatan dari kelembutan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, atau follow untuk cerita-cerita menarik lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mimpi yang indah.